Untuk para penonton Pintu Misteri yang sudah subscribe dan yang belum subscribe, jangan lupa bunyikan tanda lonceng dan pilih all atau semua agar dapat notifikasi video baru yang kita publish. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali lagi bersama dengan Mas Jawir dan saya Kim Macan untuk membantu kalian melakukan prediksi ramalan zodiak. Bagi kalian yang percaya dengan ramalan zodiaknya Kim Macan. Nah, untuk kali ini Mas Jawir menginginkan Kim Macan untuk melakukan prediksi lebih lanjut untuk zodiak-zodiak itu yang biasanya selingkuh. Waduh. Tukang selingkuh. Zodiak yang tukang selingkuh gitu ya, Ki ya. Tetapi begini, karena sebenarnya semua zodiak itu punya potensi untuk bermain di belakang. Tidak hanya zodiak yang akan disebutkan sama Kim Macan. Kita membahas, Mas Jawir akan meminta Kim Macan melakukan prediksi zodiak apa saja. Itu bukannya kita mau menjelekkan di zodiak tersebut. Tetapi bagi kalian nanti yang berpacaran dengan zodiak yang kita sebutkan yang ibaratnya tukang selingkuh seperti itu ya Ki ya. Nanti Mas Jawir akan menanyakan ini kenapa kira-kira kok zodiak tersebut mau bermain di belakang gitu. Mungkin kan dari situ akan ketemu sesuatu hal yang bisa bermanfaat buat kalian. Gitu loh. Jadi biar ibaratnya peluang untuk hal yang negatif selingkuh itu supaya tidak ada. Gitu ya, dari potensi-potensi dari perselingkuhan. Betul sekali. Kita juga tidak menyalahkan yang zodiak selingkuh nanti. Benar. Takutnya ada faktor lain juga. Itu tadi. Jadi kita tidak menjelekkan zodiak nanti siapa yang disebut, tetapi ini sebagai bahan referensi bagi kalian, bagi yang berpacaran dengan zodiak ini mungkin bisa lebih berhati-hati atau melakukan sesuatu hal supaya berapa persen untuk selingkuhnya itu tidak ada gitu loh ya. Ngoten ya Ki ya. Oke Ki Macan. Oke. Untuk berapa ya? Untuk 4 zodiak. 4 zodiak yang bisa dibilang tukang selingkuh ya. Kita lihat, kita buka melakukan kartu oracle. 4 zodiak. Zodiak pertama yaitu zodiak yang kembar. Gemini. Zodiak Gemini itu ya. Dia punya potensi yang besar untuk bermain di belakang. Tetapi ini yang mendasari kenapa sih si Gemini, kan tidak semuanya Gemini ya. Tetapi kenapa ada beberapa, kalau kalian menemukan si Gemini ternyata suka bermain di belakang itu kenapa kira-kira dan solusinya seperti apa gitu loh ya. Jadi biar para penonton punya wanti-wanti. Sebenarnya Gemini ini tipikal orang yang setia Mas Jawir. Saja nih. Sebenarnya. Tapi yang saya lihat di sini Gemini ini kenapa dia selingkuh? Karena Gemini ini telah disakitin oleh pasangannya sebelumnya. Karena faktor jadi dia memberanikan diri untuk selingkuh. Nah, itulah faktor-faktor dari Gemini yang selingkuh. Dan juga saya lihat juga Gemini ini kan emang awalnya orangnya emang supel ya Mas Jawir, cepat beradaptasi dengan orang-orang lain dan juga sedikit genit sebenarnya kalau Gemini ini. Ya itu tadi untuk Gemini yang saya bukakan kartunya ini, dia selingkuh ada sebabnya. Ada sebabnya, karena itu tadi, karena yang dicontoh dia juga selingkuh. Akhirnya si Gemini ini memberanikan diri untuk membalasnya. Gitu ya Ki yo. Nah berarti itu tadi ya, kalau kalian yang berpacaran si Gemini, kasih contoh yang bagus untuk Gemininya, supaya si Gemini pun tidak mengikutin
contoh yang tidak bagus. Kalau dia nggak diselingkuhin, dia juga nggak akan selingkuh. Betul. Mana ibaratnya Ki ya. Oke, kemudian Ki, ayo biar dibantu tak Ki. Oke, zodiak yang kedua yang rentan untuk selingkuh. Oh iya betul. Oke, zodiak yang kedua kita lihat. Oh, monggo. Zodiak yang kedua yang saya lihat di sini melalui kartu oracle, yang saya lihat yaitu zodiak Leo. Leo punya potensi yang besar untuk bermain di belakang. Gampang berubah, gampang untuk berselingkuh. Gampang ya, serentan ngono ya Ki ya. Ini kira-kira si Leonya sendiri kenapa kok dia mau melakukan hal seperti itu? Oke, kita lihat Leo. Jadi biar kalian yang pacaran dengan Leo bisa waspada. Oke. Leo kan sebenarnya nih orangnya keras ya Mas Jawi ya. Dia kalau mendapat pasangan yang keras juga, dia lebih bertolak belakang di sini. Jadi kalau misal kalian punya pasangan yang Leo, terus kalian keras kepala dan Leo juga keras kepala, tidak mau mengalah satu sama lain, hindarin dah. Lebih baik agak meredam sedikit supaya menghindar dari perselingkuhan. Karena tipikalnya si Leo ini, kalau dia ada masalah dia diam, dan pada saat dia curhat dengan orang lain dan akhirnya orang lain itu nyambung, dia lebih nyaman dengan orang itu. Berarti itu sifat dan karakter Leo. Jadi dimulai dari yang sama-sama kalau karakter dari Leonya ini kan keras. Terus kemudian bagi kalian yang punya pacar si Leo, di saat ada suatu permasalahan jangan sama-sama keras. Ngono ya Ki ya. Karena si Leo ini di saat dia ada punya masalah, dia lebih suka untuk memendam. Tetapi di saat dia menemukan sama orang yang bisa diajak sharing, dia merasa nyaman, nah dia pasti akan menjalin cinta gitu ya di belakang itu. Jadi untuk kalian yang berpacaran sama si Leo, udah tahu karakter Leonya seperti apa, jangan biarkan Leo mencari kenyamanan, pelampiasan kemarahannya di luar dengan orang lain. Jadi bagi kalian yang berpacaran sama si Leo, ya lebih baik mengalah untuk menang. Mana ya Ki ya? Karena berawal dari curhat dan akhirnya tingkat kenyamanan itu tinggi. Nah, karena berawal dari curhat-curhat akhirnya nyaman. Ngono ya Ki ya. Oh ya. Jadi berhati-hati ya. Nah, kemudian apa lagi nih Ki? Oke. Untuk zodiak yang ketiga, zodiak yang ketiga yang saya lihat di sini melalui kartu oracle yaitu zodiak Capricorn. Wah, pada Capricorn ya. Terus kemudian ini Ki, ternyata Capricorn yang rentan untuk selingkuh gitu ya. Ini karena alasan apa ini Ki? Oke, kita lihat Capricorn. Oke. Sebenarnya Capricorn ini orangnya tuh perasaan ya Mas Jawi ya. Sensitifnya tinggi ya. Jadi kalau misal dalam hubungan dia sudah kurang diperhatikan, kurang dikasih sayangin, kurang kurang diajak sharing gitu ya. Dia seperti kayak dianakteriin. Kayak nggak dianggap gitu, kayak disisikan. Nah, makanya itu tadi dia mencoba untuk mencari orang baru tanpa sepengetahuan dari pasangannya sendiri. Seperti itu kalau Capricorn. Ini orangnya baper, jadi kalau misalnya dia baper segala macam, lebih baik tanyakan kenapa, ada salah apa dengan saya, seperti itu. Jangan sampai si Capricorn mengambil langkah untuk mencari orang lain. Nah ini tadi sifatnya kurang lebihnya kenapa si Capricorn masuk di bagian yang rentan untuk selingkuh. Salah satunya kan ada sebab, ada akibat. Ada asap, pasti ada api. Nah ini ternyata si Capricorn ini orangnya itu bawa perasaan dan juga sensitif dan tidak suka sebenarnya tidak suka dicuekkan. Pingin disayang-sayang, diperhatiin, walaupun kadang-kadang tingkahnya pun juga kayak anak kecil gitu ya. Tapi kembali lagi bagi kalian yang punya pasangan sama si Capricorn, di saat si Capricornnya dia tiba-tiba melakukan sesuatu hal yang aneh, berarti dia butuh perhatian. Jangan malah diolok-olok, tetapi silahkan diperhatikan lebih, karena jika kalian yang pacaran dengan Capricorn tidak memahami perasaannya si Capricorn, nah
nantinya takutnya si Capricornnya ini akan mencari ke yang lainnya. Betul. Oh no ya Ki ya. Betul. Oh ya. Berarti kurang lebih tahu ya Rek ya untuk si Capricornnya ini ya, harap berhati-hati. Namanya juga pacaran, namanya juga pasangan, saling mengerti, harus saling sama mengerti lain. dan memahami. Ya tapi begitu juga Mas Jawir, jangan pas sudah pasangan terus ada masalah diam-diam aja. Pasangan bukan Tuhan yang tahu segala-galanya. Oh betul juga ya. Kalau ada masalah diomongin. Betul. Jangan diam aja ditanya kenapa, tidak apa-apa. Tanya apa nggak apa-apa. Ya pasangan bukan Tuhan yang tahu permasalahan, tapi diomongin. Oke. Ini zodiak terakhir yang Ya, zodiak yang terakhir yang rentan untuk selingkuh. Yang terakhir ya, yaitu yang rentan. Oke, zodiak terakhir. Ya, zodiak yang terakhir yang saya lihat melalui kartu oracle saya yaitu zodiak Libra. Libra. Yang rentan sekali untuk melakukan perselingkuhan, rentan gitu ya Ki ya. Ternyata Libra masuk Rek ya. Tapi ya tidak semua Libra ya. Terus kemudian ini kenapa yang mendasari si Libra kok mencari yang lain ibaratnya? Oke. Libra ini sebenarnya sosoknya tuh gampang cinta dan gampang juga bosan. Yang saya lihat di sini si Libra ada titik bosan, jenuh menghadapi pasangan karena pasangannya monoton itu aja. Jadi monoton itu kalian buat apa ya? Kehidupan baru, kegembiraan baru, kenangan baru, seperti pada saat kalian pacaran pertama kali yang punya serseran deg-degan di dadanya itu loh. Nah, si Libra ini pengen menciptakan seperti itu lagi, tapi pasangannya sudah mulai hambar, bosan. Dan si Libra ini tipikal orang juga nggak mau cerita Mas. Dia pintar untuk bisa menyembunyikan perasaannya, padahal dia butuh dengan perasaan itu. Makanya dia coba mendekatin orang lain atau sudah didekatin orang lain, dia dapat feel-nya gitu ya. Nah itu tadi ternyata ini untuk kalian zodiak yang keempat itu adalah si Libra. Ada alasan tertentu kenapa si Libra mau mencari selingkuhan gitu ya, ibaratnya begini, karena dia merasakan sesuatu hal yang begitu-begitu saja atau enggak monoton atau begitu aja membuat ini ya, nggak ada sesuatu yang baru. Nah, bagi kalian yang punya pacar sama si Libra, kalau dirasa bahwa si Libranya ada sesuatu hal yang lain, kalian yang harus inisiatif buat suatu kenangan-kenangan yang indah yang lainnya. Seperti pertama kali kalian pacaran. Ngono ya. Diingat-ingat lagi pas saat pacaran, aku sama Libranya di mana? Atau camping atau hiking, ngono ya Ki ya. Yang dulunya pacaran sering ngasih kejutan seperti makanan, hadiah, dan sekarang sudah tidak ada lagi. Coba dihangatkan lagi seperti itu suasananya. Betul. Jadi dihangatkan lagi dengan momen-momen yang baru, momen-momen yang indah agar percintaan kalian itu tetap terjaga. Ngoten ya. Walah jenjen. Terus Ki, udah cukup 4 saja ya. Baiklah, untuk para penonton, para sahabat Pintu Misteri, ini tadi adalah untuk 4 zodiak yang rentan untuk melakukan perselingkuhan. Tetapi kembali lagi, Mas Jawir tadi bilang di depan bahwa semua zodiak punya peluang untuk melakukan hal yang sama, gitu ya Ki ya. Tetapi di kartunya Ki Macan hanya melihat ada 4. Nah, apa yang sudah kita jelaskan kepada kalian semoga bisa menjadi bahan waspada. Bukannya waspada tidak mau pacaran pada si bintang-bintang yang kita sebutkan, tetapi kan sudah dikasih tahu kalau si Gemini kenapa dia melakukan perselingkuhan, karena kalau nggak diawalin dia nggak akan melakukan. Berarti kalian jangan memberikan contoh yang nggak bagus untuk Gemini. Nah, kemudian kalau si Leo juga jangan kamu kerasi dia mengalah untuk menang. Itu ya Ki ya. Kemudian si Libra itu tadi juga sudah disebutkan. Jadi ada poin-poinnya yang dimana agar percintaan kalian itu tetap hangat. Ngoten ya Ki ya. Ada lagi Ki. Cukup Mas Yawi ya. Itu saja ya. Baiklah, kalau begitu, kalau udah cukup. Tapi sebentar Mas Jawir, kalau misalnya ada subscriber yang pengen kita ulas tentang masalah zodiak, boleh di komen.
Oh iya, boleh kalau kalian menginginkan sesuatu hal, tetapi jangan yang memfokuskan pada diri sendiri. Ya. Nanti kan kalau untuk diri sendiri berarti itu kan personal. Iya. Nanti kita buat kontennya gimana, Rek? Iya, betul. Iya, ya. Tapi untuk ide-ide bagi para penonton yang menginginkan memberikan masukan lebih, tetapi yang bersifat umum untuk si zodiak, silahkan tinggalkan komentar kalian di video yang kita publish. Betul. Ngaten ya? Iya. Saya Mas Jawir. Dan saya Kim Macan. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.